Halo, hai semuanya. MD Entertainment kali ini present untuk Malapetaka IWTV Original. Malapetaka Horror Short Movies Inspired by True Events. Ini akan segera menghantui layar WTV dan juga iFlix pada tanggal 23 Oktober 2020. Baiklah, langsung saja kita akan mulai untuk acara kita siang hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat siang dan juga selamat datang untuk Pak Manoj Punjabi, CEO dan juga founder MD Pictures selaku produser dari WeTV Original. Halo. Halo. Apa kabar? Baik, Pak. Bapak apa kabar? Sehat selalu? Selalu sehat. Baik, terima kasih. Sehat. Luar biasa. Baik. Terima kasih Pak Manoj, selamat bergabung. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dan juga nggak sedikit sih, pasti banyak banget ya tentang Malapetaka ya. Oke, kita akan sapa juga, selamat datang buat Ibu Leslie Simpson, Country Manager dari WeTV dan juga iFlix Indonesia. Ibu Leslie. Halo Bu Leslie. Halo. Selamat datang Bu. Halo, hai semuanya. Selamat. Sehat Bu? Sehat. Luar biasa. Kita akan bahas tuntas untuk acara kita hari ini ya. Terima kasih Bu Leslie. Dan kemudian juga, ini juga luar biasa, sutradara visioner yang sudah tidak asing lagi tentunya bagi pencinta film Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mas Rizal Mantovani. Halo Mas Rizal. Halo. Halo Mas, apa kabar Mas? Baik, kabar baik. Sehat semua ya, sehat terus ya. Semangat sehat, terus. amin, siap semuanya. Siap. Mantap. Baiklah, kalau begitu kita akan mulai untuk virtual launch WeTV Original Malapetaka. Saya akan melemparkan pertanyaan yang pertama, ini untuk Bapak Manoj Punjabi. Kemudian nanti juga saya akan melempar pertanyaan untuk Ibu Leslie dan juga Mas Reza. Terutama yang pertama ini saya akan langsung bertanya kepada Pak Manoj. Pak Manoj, yes. Kira-kira alasan untuk Pak Manoj nih memproduksi film Malapetaka dengan durasi pendek. Ya. Kenapa? Oke. Jadi ini experimental project yang dapat proposal dari Rizal, ngobrol sama tim, terus ngobrol ke saya bahwa kita mau buat film short movie. Saya pertama bilang jadinya apa nih? Kayak apa? Terus kita bahas kreatifnya, cara syutingnya supaya jadi lebih menarik, challenging times ya. Bulan Juni masih very challenging times. Kita lihat bioskop mau kemana. Kita kan dari layar lebar, sekarang digital series masuk. Ini semua perkembangan yang sangat cepat ya. Jadi series ini, film ini, short movie ini saya merasa menarik, potensinya jadi besar sekali. Pertama cerita menarik, 9 horror stories, dan MD kan kalau film horror sudah tidak asing lagi. Jadi kenapa nggak short movie? Dan short movie ini kita pas produksi udah tahu bukan layar lebar, pasti digital platform and strateginya apa. Dan menariknya akhirnya kita dapat partner, kita produksi udah jalan, baru kita dapat partner WeTV dan iFlix. Menariknya juga dari sini sekarang apa yang menarik, ada potensi bisa lebih besar lagi. Cerita-cerita yang kita tidak bisa semudah ini angkat untuk layar lebar bisa jadi short movie dengan kualitas layar lebar. Jadi itu menarik sekali dengar cerita-cerita yang beda dan kumpulan artis yang A-class stars, A-class cast, itu jadi fenomena dan kita mau launchingnya barengan. Jadi itu strateginya terjadi spontaneous secara ide dulu dan kita execute. Mungkin dari ide sampai mau jalan, idenya dapat di zaman berapa 6 bulan 5 bulan yang lalu, zaman work from home. Lagi zaman work from home, ide ini terjadi, konsep kita bicara lewat Zoom, ketemu juga sedikit, sempatkan waktu, akhirnya kami syuting jalan. Jadi sesuatu yang experimental project yang jadi sangat-sangat menarik. Dan saya lihat ini punya potensi untuk ke spin-off jadi lebih besar lagi. Tapi itu next day story. Waduh.
Penasaran nih koneksi story ya. Tapi Pak Manoj, saya mau tanya lagi nih, untuk kerjasama dengan WeTV dan juga iFlix, ini apakah merupakan salah satu strategi dari MD Entertainment untuk go internasional, Pak? Ya, jadi gini, kalau saya a true believer of OTT, over the top ya. Kalau masalah digital, saya udah siap lah. Saya lagi tunggu waktunya kapan ini akan terjadi. Nah, ceritanya ini COVID adalah blessing in disguise untuk MD. Biarpun bioskop tutup, tapi saya lihat opportunity ke digital lebih besar lagi. Ini yang kita lagi nunggu-nunggu. Dan akhirnya ini terjadi dan partner sama VTV, iFlix ini bukan hanya untuk go international. Saya go international sangat penting, apalagi kalau kita bisa tembus China market, itu kan huge China market. Jadi harapan saya bisa tembus ke sana. Sebelum tembus ke international, saya mau bentuk dulu Indonesianya. Saya mau VTV jadi besar sekali dari program-program MD. Jadi saya nggak mau ada program-program hanya Chinese. Itu top 10-nya harus program MD semuanya, baru saya puas gitu loh. Top 10-nya. Jadi ini strategi dan WeTV jaringannya ya Tencent Group sangat besar. Saya tahu saya punya partner bukan ece-ece, mereka bukan hit and run, mereka here to stay. Nah, saya mau cari mitra yang besar dan mau besarkan industri ini. Ini kan digital ecosystem yang sangat penting. Jadi itu penting sekali dan juga go international is part of the strategy. Indonesia kita jadikan and now it can travel. Now konten udah bisa travel kok. Kita udah nonton konten yang bukan hanya Hollywood konten aja. Jadi konten bakal lebih luas. Chinese konten dinonton Indonesia, Korea konten, dan lain-lain. Jadi sekarang saya merasa waktunya mulai dari Malapetaka ini untuk launching di WeTV supaya kita part of the strategy go international. Luar biasa, saya tuh selalu kagum dengan strategi-strategi yang selalu Pak Manoj atur dan juga bikin dengan tim, itu luar biasa sekali. Thank you Pak Manoj. Dan tadi ya Pak, ada tambahan? Enggak, dan juga gini, Malapetaka interestingnya kita bintang semua. Jadi itu strategi yang tepat. Ekosistemnya jadi full star ini waktu kita launch tuh bayangkan powernya kita mau launch jadi lebih keren, lebih besar. Ya, dengan Rizal mau buat series, short movie, value-nya kan layar lebar. Jadi itu yang jadi menarik dari saya. Betul, luar biasa sekali untuk Malapetaka karena taburan bintangnya juga wah banyak banget kalau saya lihat di sini. Tapi nanti buat teman-teman viewers yang menyaksikan, kita akan sapa satu persatu karena bintangnya itu nggak cuma 1 atau 2, tapi wow, ada belasan. Baiklah, Pak Manoj sukses terus karena tadi saya sudah menyebutkan ada WeTV dan juga iFlix. Di sini juga sudah hadir ada country manajernya, yaitu ada Bu Leslie. Jadi sekarang kesempatan ini saya ingin bertanya sama Bu Leslie. Bu Leslie. Halo. Hai. Bu Leslie, boleh Ibu jelaskan gimana sih Bu sedikit tentang platform dari WeTV dan juga iFlix itu sendiri, Bu? Baik, terima kasih semuanya teman-teman media dan juga yang lagi nonton. Untuk WeTV dan iFlix kami adalah berbasis aplikasi ataupun streaming di website untuk nonton hiburan Asia terbaik. Nah, jadi untuk semua tontonan, apalagi sekarang di zaman PSBB ya, pasti penonton-penonton di Indonesia pengen banget bisa nonton kapan saja dan di mana saja. Sekarang udah bisa melalui WeTV ataupun melalui iFlix. Dan WeTV dan iFlix tayangan kami bisa dinikmati di berbagai negara, nggak hanya di Indonesia. Yang udah pasti kalau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke selama ada koneksi internet sudah bisa menonton semua hiburan-hiburan yang ada. Ya, Bu Lesti, ini kalau kita bicara mengenai media online, kemudian juga tadi juga saya dengan Pak Manoj juga kalau Bu Lesti mendengarkan bahwa kalau bicara mengenai Malapetaka, ini adalah sebuah film horor yang bertaburan bintang dan media online pun banyak sekali berkomentar yang sama dengan demikian.
bagaimana harapan dari WeTV dan juga iFlix dan juga WeTV Original untuk Malapetaka, Bu? Jadi di WeTV dan iFlix ini kami memang selalu pengen bikin banyak WeTV original konten, hiburan yang bisa mendukung bintang-bintang muda dan yang menjadi kebanggaannya Indonesia. Apalagi sekarang di Malapetaka ini perdana ya dengan MD Pictures, dengan Pak Manoj. Kita pengen mendukung semua bintang-bintang potensi yang ada di Indonesia dari masa muda gitu. Dan itu bisa kita lakukan melalui Malapetaka ini. Jadi hiburan Asia terbaik ini memang kita buat WeTV original yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita pengen bangun industri hiburan Indonesia di Indonesia sendiri. Jadi kita harus mendukung bintang-bintang yang berpotensi besar gitu. Nah, sekarang dijajarin di platform WeTV dan iFlix ini sudah ada banyak sekali bintang-bintang Korea, dari Tiongkok, dari Thailand, dan dari berbagai negara. Jadi kita pengen lihat yang Indonesia ini bisa shine, bisa compete with all the other countries, di mana kita juga bakal bisa masuk ke international market dengan bintang-bintang Indonesia yang terbaik ini. Pasti bisa. Pasti bisa ya, Pak. Apalagi dari Malapetaka ya, Pak ya. Semuanya shine dan keren-keren banget. Anyway, terima kasih Bu Leslie. Thank you. Semoga semua harapan yang tadi diungkapkan oleh Bu Leslie pasti bisa dan pasti akan terwujud. Baiklah, kalau sudah bicara ngomong bisa terwujud, Malapetaka, strategi, dan juga harapan dari Bu Leslie, kayaknya nggak salah juga saya harus berbicara dengan sang sutradara visioner kita yang sangat terkenal banget untuk seluruh pecinta film Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mas Rizal. Mas, Hai. Baiklah, kita langsung saja nih. Bisakah Mas Rizal Mantovani sedikit cerita tentang Malapetaka dan juga katanya ada beberapa film pendek ya Mas ya yang akan diputar. Ini bagaimana pengalamannya dari Mas Rizal saat syuting film pendek tersebut? Iya, dalam arti kata kalau Pak Manoj bilang ini adalah sebuah proyek yang sifatnya eksperimental, tapi ternyata pengerjaannya tuh didukung dengan sangat oleh MD ya, karena walaupun eksperimental, tapi bukan berarti itu nyoba-nyoba gitu loh, tapi mencoba sesuatu yang baru sifatnya itu gitu, dan itu membuat kita semua yang membuat ini sangat semangat. Ini pertama kali sebenarnya sih saya bikin film pendek, dan itulah yang membuat menjadi seru karena pada saat akhirnya ide membuat konsep film pendek horor ini diterima dan di challenge oleh MD ya, akhirnya saya mulai ngerjain PR, mulai research dan segala macam, dan PR-nya banyak ya Mas. Halo? PR-nya banyak ya? Iya, PR-nya banyak banget gitu, dan ternyata saya menemukan bahwa susah banget bikinnya, sangat susah banget, saya harus belajar lagi karena mungkin karena durasinya yang pendek itu membuat kita secara cerita harus ada opening, ada pertengahan, ada ending dalam waktu yang singkat, dan bagaimana kita juga harus grab audience ya, attention audience dalam waktu yang pendek itu gitu. Jadi itu satu challenge tersendiri ya. Ya, Mas, ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media nih. Kenapa diberi judul Malapetaka, Mas? Kenapa itu yang dipilih? Judul itu sebenarnya jujur datang setelah kita selesai syuting. Jadi waktu kita kita mulai proyek ini, kita belum ada judul, dalam arti mungkin ada working title, tapi kita jalan aja karena tiap cerita sudah ada judulnya. Tapi kumpulan daripada film pendek ini belum ada judulnya. Nah, ternyata pas sudah kita lihat, kita syuting, ada satu benang merah di antara semuanya, bahwa para tokoh, para karakter di film kita ini semuanya mengalami satu atau semacam hal yang sifatnya musibah, sifatnya bencana terhadap diri mereka ya. Nah inilah yang akhirnya oke, berarti ini mungkin
bisa menjadi judulnya, dan ternyata pas kita judul ini sangat cocok pas kita memutuskan untuk menjadi judul Malapetaka. Oke, thank you Mas Rizal. Sepertinya pertanyaannya saya sudahi dulu karena nih kalau kita ngobrolin terus ada 14 bintang yang sudah menunggu, tapi tentunya buat seluruh viewers yang menyaksikannya sebelum kita lanjut kembali mengenai bincang-bincang dengan para bintang, dan ini kita akan saksikan terlebih dahulu untuk trailer dari WeTV original Malapetaka. Kalau nanti anak ibu udah jemput, kamu pulang aja. Di sini nggak ada yang lembur lewat dari jam 10 malam loh. Lo tahu nggak? Itu pamali. Lo bisa mati loh. Harusnya lo kubur itu kucing sama baju yang lo pakai. Siapa kamu? Jo harus tolongin gue, Jo. Gue ngeliat diri gue sendiri, Jo. Kamar nomor 4 itu lagi direnovasi sama Pak Bambang. Ya, pokoknya ada cewek dalam sana namanya Dalima. Dalima itu yang mati diperkosa di angkot. Pada seluruh penghuni, kita akan bermain permainan ini. Kita akan berusaha menjaga lilin agar tetap nyala. Berilah pengorbananmu awali darah, kuku, rambut. Halo? Kakak, tolong. Rasa takut akan membunuhmu. Yang menang hidup, yang kalah mati. Malapetaka adalah sebuah kotak misteri yang disimpan oleh Raja. Tuhan 3 kali akan membangunkannya. Ih, nyesel deh gue nih. Mau ikutan mainan-mainan kayak gini. Oke, selamat datang kepada seluruh pemain WeTV original Malapetaka. Wow, luar biasa sekali. Ini baru kali ini sebuah acara virtual launch bertaburan 14 bintang. Dan izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media dan juga dari chat yang sudah masuk melalui YouTube dan juga Facebook chat. Yang pertama, ini aku absen dulu tentunya ya, jangan pertanyaan dulu dong. 14 bintangnya, saya sebutin ada Amanda Manopo, ada Siva Haju, ada Brian Domani, kemudian ada Tisa Biani, ada Rebecca Clover, kemudian ada Nico Brian, ada Sonia Alisa, ada Maura Gabriel, kemudian juga ada Masayu Anastasia, kemudian ada Lektra Violet, ada Basmalah Nikista, kemudian ada Jofar Kalu, ada Arik Januar, dan juga ada Angga Safina. Selamat datang untuk seluruh bintang dari Malapetaka. Dan tentunya kita akan mulai untuk segmen ini. Pertanyaan pertama, saya akan bertanya kepada Rebecca Clover dan juga Tisa Biani. Ya, halo Rebecca Clover dan Tisa Biani, apa kabar kalian? Baik ya. Halo semuanya. Baik, alhamdulillah. Kita menjawabnya boleh bergantian. Ini ada pertanyaan dari teman-teman media. Yang pertama, seru nggak nih memerankan remaja yang seumur dengan kalian? Rebecca dulu boleh. Sorry, maaf, putus-putus. Oh, putus-putus. Oke, sekali lagi. Untuk Rebecca Clover, seru nggak memerankan remaja yang seumur dengan kalian? Sama gitu. Seru banget. Apalagi aku syutingnya sama Tisa kan. Kita dapat satu episode bareng.
Dan emang kita udah deket gitu, udah kenal. Jadi syutingnya tuh enjoy aja, nggak berasa syuting malah. Jadi seruannya barangnya berduanya kayak lagi main aja kali ya. Iya, masih lagi main, lagi ketemuan. Lagi ketemuan gitu ya. Oke, kalau Tisa gimana? Sama kayak Rebecca nggak? Sama. Alhamdulillah seru banget. Masa Jadi sih, walaupun bohong kali. Iya bohongnya. Jujur ini nih, kita main di genre film horor, tapi kalau dari suasana benar-benar nggak kerasa sedang main film horor gitu, karena dari kru, cast benar-benar sangat solid mendukung proses syuting short movie original series Malapetaka ini. Makanya alhamdulillah sampai akhir tuh berjalan lancar gitu, karena prosesnya seru. Oke, untuk Rebecca dan juga Tisa masih ada pertanyaan dari teman-teman media. Ini apakah kalian tahu bahwa unknown color ini diambil dari urban legend? Tuh, Ayo, Ika, tahu nggak sih? Nggak tahu, jujur aja nggak tahu. Kamu nggak tahu? Aku nggak tahu. Aku nggak gitu ngikutin urban legend. Paling yang kayak emang mainstream dan terkenal dan diomongin aja. Tapi kalau nggak tuh aku nggak ngikutin, nggak gitu. Horor parah anaknya, aku takut sih orangnya. Asik. Kalau Tisa gimana? Tahu nggak Tisa? Sempet dengar sih ya, cerita generasi 90-an sampai 2000-an awal gitu, katanya kalau misalnya ada telepon yang nggak dikenal gitu pada waktu tengah malam gitu sekitaran jam 11 atau setengah 12 itu tuh bisa-bisa yang nelpon tuh bukan manusia gitu, tapi orang-orang gitu ya? apa ya, kayak makhluk halus gitu, atau aku dengernya kayak gitu aja sih, cuman biar lebih lengkapnya makanya nonton Unknown Color Itu dia. di WeTV dan iFlix. Oke. Berikutnya ini juga pertanyaan dari teman-teman media, Rebecca Klober dan juga untuk Brian Domani. Oke, Rebecca Klober dan juga Brian Domani, pertanyaannya yang pertama, gimana kalian membangun chemistry kalian di episode Room Number 4? Gimana ya? Halo semuanya, aku Brian. Lagi nonton. Jawab duluan. Gimana kalian chemistry-nya nih? Gimana membangun chemistry? Chemistry apa? Kita sebenarnya udah kenal lumayan lama, aku sama Becca itu. Kita sempat ada job bareng. Sinetron pertama aku di MD juga, itu bareng Becca. Berapa tahun yang lalu ya, Beck? 5 ada ya, itu sinetron pertama aku juga kayaknya. Oh gitu. Jadi kita udah kenal lumayan lama, jadi kayak kalau untuk basis chemistry teman ya udah dapet. Menurutku, iya nggak, Beck? Atau aku sok-sokan aja nih? Enggak, jujur. Enggak, bangun chemistry sama Brian itu kayak nggak usaha sama sekali. Kita ngobrol aja langsung deket gitu. That's effort banget ya. Tapi luar biasa. Iya. Luar biasa loh. Kalian di Room Number 4. Katanya, tapi emang benar. Udah dipuji tapi endingnya gak enak, katanya. Katanya. Nggak yakin dong, Kak. Ngebangun chemistry-nya itu kayak nggak ada tantangan, tapi hasilnya oke. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari media nih. Dengar-dengar karakter Brian di episode ini katanya agak sedikit flirty ya sama Rebecca. Ini kok jadi kayak pertanyaan lambe ya? Mungkin flirty-nya bukan flirty banget ya, bukan kayak flirty kayak modus parah kayak enggak. Buaya. Modusnya tipis-tipis. Agak kayak mungkin lebih tepatnya kayak oke, aku tinggal di suatu tempat terus ada cewek kayak lebih kayak baik dan ingin mengenal tapi ya ada flirty-nya gitu ya. Friendly. Oke. Tapi itu kan kalau ada aman aku. Brian, Rebecca merasa di-flirtyin nggak? Aduh, gimana ya? Kalau aku sih sama sih, emang tujuannya tuh bukan jadi buaya, cuman emang genit-genit dikit lah, namanya juga anak cowok ya. Udah. Anyway, thank you untuk Rebecca Klober dan juga Brian Domani. Semoga pertanyaannya dijawab oleh Rebecca dan juga Brian. Oke, berikutnya saya mau bertanya, ini ada pertanyaan untuk Siva Haju dan juga Jofarel Halum. Oke. Halo Siva, halo Jofarel.
Hai, siap ya? Ini Ada pamannya. ya. Siap-siap Siva. Ini bagaimana pengalaman syuting dipasangkan dengan Joe Farrell yang jauh lebih muda. Apa kesulitannya pada saat syuting? Kesulitannya nggak ada sih sebenarnya karena Joe Farrell-nya juga walaupun masih kecil benar-benar pinter banget. Malah kayak kan kalau Om Rizal kan nggak scripted kan, jadi kayak ya benar-benar suka ngebuat dialog sendiri gitu kan di set. Dan Joe Farrell ini benar-benar cepet banget nangkepnya. Jadi seru sih, apalagi di sini kan aku jadi kakak adik sama Joe Farrell, jadi seru. Keren banget. Paling kesulitannya sama make up sih, pokoknya aku nggak bisa ngejelasin detailnya karena ada butuh special make up dan lain-lain. Paling kesulitannya di situ doang. Oh, oke. Berarti nggak ada kesulitan yang sangat berarti banget ya. Semuanya lancar-lancar aja saat syuting ya. Oke, untuk Joe Farrell. Halo Joe Farrell. Halo. Halo Joe Farrell. Enggak masuk. Aku ngibaratin nama aku siapa, kakak apa om ya? Kakak aja deh. Kak Andi mau nanya nih, Joe Farrell sebelum ini kan pernah main film horor. Sebenarnya, nih kamu harus jawab jujur ya. Kamu suka cerita atau suka nonton film horor nggak sih? Suka nonton film horor. Oh ya? Iya, suka sih. Apa yang kamu sukain dari film horor kalau boleh aku tahu? Kayak mereka tuh seru, apalagi kayak ada jump scare-nya. Terus kayak alur ceritanya tuh kayak bisa ada kayak plot twist gitu, yang keren gitu. Tapi kamu sendiri tuh kamu penakut nggak? Enggak ya? Di luar syuting, penakut nggak? Iya sih. Keren. Keren. Oke, Joe Farrell, thank you. Sukses terus. Pokoknya nanti buat para viewers yang menonton menyaksikan kita semua nih ngobrol, harus nonton Malapetaka ya. Oke, thank you untuk Siva dan juga Joe Farrell. Ini ada pertanyaan lagi untuk Brian Domani. Brian masih ada ya? Brian? Udah pulang orangnya. Woi, jangan. Brian, ini Bang? lagi ternyata dari media. Bagaimana suasana setnya bisa diceritain dan seramkah seperti yang ada di trailer atau bagaimana? Karena ini ada pertanyaan di media, kepo banget, pengen tahu setnya di lokasi. Kebetulan banget abang nanya pertanyaan itu, aku lagi di set 10 PM sekarang ini. Seriusan? Yes. Iya. Tapi ini suasananya nggak seseram pas syuting ya, karena pas syuting kan udah gelap banget dan masih kayak sepi banget, udah tutup semua. Tapi kalau kayak gini masih oke lah, masih ada cahaya dikit. Ini setnya, baru setnya ini nih. Wow, itu nggak ada yang nyolek dari belakang gitu dan gimana? Jangan dong Bang, jangan gitu dong Bang. Enggak, jadi kayak pas syutingnya itu sebenarnya aku bukan tipe orang yang penakut. Tapi ya kalau nggak, sorry, aku kira-kira sesuatu. Bukan tipe orang yang penakut, tapi kayak rasa dengerin kayak normal gak sih? Katanya sempat aku sempat terus apaan? Sering ngeliat apaan? Pas lagi apa? Ngeliat apaan tadi? Enggak, kirain tadi barusan di sini kayak ada, tapi aku kayak cuman halu doang deh. Maaf. Oke, lanjut lagi. Biasanya aku bukan penakut. Tapi pas sempat aku di sini pas lagi break nunggu set, sempat cerita-cerita sama skor di sini, bagi-bagi cerita. Dan mereka cerita kalau di lantai ini sama lantai berapa di gedung ini lumayan angker. Dan pas dia udah mau cerita lebih, aku bilang stop, aku mau syuting di sini, jangan cerita lebih. Karena kalau dia cerita lebih, takutnya ntar nggak fokus aku di syutingnya. Ini salah satu cara dari Brian ya? Satu cara buat apa nih Bang? Maksudnya? Untuk menepis tadi. Menipis mereka cerita angker gitu? Ya, cerita angker. Iya. Jadi cepat buru-buru ya udah gitu, nggak usah cerita lagi gitu ya. Maaf, ini kayaknya mau di-take deh. Aku pergi dulu ya, kayak gitu. Oke. Thank you Brian, semoga pertanyaannya terjawab ya. Oke, thank you. Berikutnya, ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Manoj. Pak Manoj, masih beradakah?
bersama kita. Koneksi kita cek. Pak Manoj. Yes. Wis. Mantap. Saya selalu suka Pak Manoj. Siap. Pak, ada pertanyaan dari teman-teman media nih, Pak. Iya. Bisa diceritain nggak, Pak, pertimbangan dan apa yang Bapak lihat dari WeTV, iFlix Indonesia, sehingga ini bisa mempercayakan WeTV original Malapetaka tayang di platform ini? Ya. Saya percaya, tadi kan saya lagi cerita, ini experimental project, bukan eksperimental yang kita nggak ngerti mau buat apa. Pertama kali MD buat, ya, tapi saya tahu kita buatnya serius dengan Rizal, Mantovani, dengan artis-artis besar. Jadi ini bukan barang coba-cobaan gitu, enggak. Kita mau eksperimental, the proper case. Dan saya lihat WeTV ini sangat serius untuk tanggapi Indonesia. Jadi Indonesia market yang sangat besar. Mereka komit mau masuk sebagai platform yang mau dominasi local product. Jadi karena itu strategi masuk di WeTV salah satu penuhi supaya programnya bukan hanya series atau film tapi lengkap gitu, apapun yang konten bagus, local content mereka mau tayangkan di platformnya. Dari saya itu jadi indikasi yang sangat positif. Dan yakin ya Pak ya untuk kedepannya. Saya jadi yakin dan balik lagi WeTV di China 150, 120 juta subscribers itu huge. Jadi saya tahu dia akan besar di Indonesia. Saya percaya itu akan terjadi. Jadi ini strategi yang kita sama-sama besarkan platformnya di Indonesia. Dan saya paling senang kalau platform dia baru merge sama iFlix, membeli iFlix. Jadi kan ini dua platform ini saya lebih semangat kalau sesuatu yang baru kita mau besar sama-sama. Itu alasan. Siap. Jadi terjawab sudah ya. Ternyata sebegitunya percaya dan juga yakin Pak Manoj untuk platform yang akan jalan di WeTV dan juga di iFlix. Oke, berikut pertanyaan. Ternyata teman-teman viewers yang sedang menyaksikan acara ini ada dari Facebook chat. Ternyata pertanyaan ini juga ditujukan untuk Tisa Biani dan juga Nico Brian. Oke, kita cek dulu. Tisa Biani dan juga Nico. Oke. Siap ya. Ini ada pertanyaan dari Facebook chat. Jawabnya boleh salah satu dulu. Bagaimana pengalaman disutradarai oleh Mas Rizal Mantovani yang terkenal dengan film horornya? Ayo, Niko. Ya, Tisa dulu boleh Pak. Gimana perasaannya? Niko dulu. Oh, Niko dulu. Niko, silakan. Jadi buat aku ini sebenarnya pengalaman baru juga sih bisa didirect langsung oleh Mas Rizal. Dan yang aku paling suka tuh Mas Rizal tuh benar-benar terkonsep sekali ya dan sangat-sangat detail. Jadi benar-benar kita menjalani syutingnya pun tuh benar-benar bisa yang kayak meresapi karakternya juga sih. Kayak gitu. Oke. Kalau dari Tisa? Kalau dari aku, jujur ini tuh bisa dibilang project kedua ya Mas Rizal ya. Iya. Dulu tuh pernah sempat syuting tapi pas aku masih sekitaran kecil banget. Masih kecil banget umur anak SD, terus tiba-tiba ketemu lagi pas sekarang udah kuliah tapi Mas Rizalnya masih sama-sama aja gitu. Awet muda ya. Sama-sama aja looknya awet muda, terus cara pendirekannya juga sama. Benar tadi kata Shiva tadi gak scripted, jadi pas di set tuh bener-bener bisa brainstorming bareng maunya apa gitu, dialognya kalau misalnya gak enak dibilangin. Terus syutingnya seru sih, berasa main aja sih waktu sama Mas Rizal. Jadi ketika sudah mengetahui sutradaranya Mas Rizal untuk Tisa dan juga Niko, pasti sudah yakin dan juga tenang deh. Soalnya sutradaranya kece banget, kan? Oke. Pasti dong.
Tepuk tangan buat Mas Rizal dong. Amin, amin. Oke, terima kasih Tisa dan juga Nikta. Lanjut lagi ya. Untuk pertanyaan berikutnya ternyata ini ada teman-teman media juga bertanya untuk Ibu Leslie. Bu Leslie? Dari WTV. Hai. Oke, masih semangat ya Bu? Banget dong. Banget dong. Bu Leslie, pertimbangan apa saja yang jadi faktor sebelum menayangkan WTV original Malapetaka ini, Bu? Terus gimana nih? Hype-nya yang ada, apakah para viewers WTV dan iFlix udah siap-siap nunggu Malapetaka ini, Bu? Yang sudah pasti untuk penonton-penonton yang seperti saya ya, yang takut sama horor gitu, yang kurang suka sama horor nih karena pendek jadi berani gitu nontonnya, ternyata sedap-sedap seru gitu, horor pendek ya kan. Kalau misalnya disuruh duduk agak panjang ya saya belum berani gitu kan. Kalau Malapetaka ini perfect for everybody who loves all kinds of genre, apalagi yang ngefans sama bintang-bintang yang ada, cukup menegangkan dan lumayan seru. Dan selain dari itu sepanjang bulan Oktober di WTV dan iFlix juga kita celebrate horor, berani takut. Jadi kita menantang semua penonton yang berani takut, ayo datang ke WTV dan iFlix nonton, karena kita ada puluhan film-film horor, termasuk banyak sekali yang dari MD juga, macam-macam judul yang sangat terkenal, semuanya ada di bulan Oktober ini. Yuk bareng-bareng kita nonton. Dan juga di sosmed juga banyak gitu yang udah cannot wait to watch Malapetaka di WTV dan iFlix ini. Jadi nanti akan kita tayangkan menjelang Halloween. Nah, jadi bikin, kalau berani ayo kita nontonnya jam 12 malam bareng-bareng. Lebih nyali ya, Bu. Oke. Terima kasih Bu Leslie. Terima kasih. Thank you, luar biasa sekali. Jadi film-film horor ternyata banyak sekali dari peminatnya, dari viewers dari WTV dan juga dari iFlix. Jadi udah nggak sabaran banget nih. Siap, malam Jumat jam 12 tuh kata Bu Leslie ya. Selanjutnya saya mau bertanya sama Mas Rizal. Ini karena ada pertanyaan lagi, Mas. Ya. Ini kan original Malapetaka akan ditayangkan di WTV dan juga iFlix menjelang Halloween yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Leslie. Bahkan baju kita di virtual launch ini pun, lihat, ini bergambar, lihat nggak sih, labu, ya, yang diambil dari episode I Wish. Ini mungkin Mas Rizal bisa menceritakan sedikit lebih banyak tentang episode ini, Mas. Yang I Wish ya? I Wish. Ya, I Wish ini sebuah episode yang kita nih kan punya banyak fabel untuk anak-anak ya. Antara lain bawang merah, bawang putih. Nah, ini kita mencoba masuk ke wilayah itu gitu. Gimana kalau misalnya bawang merah, bawang putih itu terjadi pada present day zaman sekarang? Ya. Seorang ibu tiri yang jahat, dan anaknya yang merindukan ayah, dan konfliknya dengan kakaknya, dengan adik kakak itu. Tapi kita twist menjadi horor. Sebenarnya kan sebuah cerita yang untuk anak-anak gitu ya. Tapi kalau dibikin horor gimana ya jadinya ya? Ya akhirnya kita semua, saya dan tim MD, Sheila sebagai penulis skripnya juga ya, itu membuat cerita ini dan ternyata seru banget gitu. Jadi ini adalah sebuah spin daripada cerita fabel bawang merah bawang putih. Itu sih nggak bisa dibayangkan dengan sekarang langsung ya. Kayaknya harus nonton banget ya, Mas. Kalau dibayangin kayaknya dari ya wajib nonton, seru banget. Langsung ditwist jadi horor tuh kayaknya aduh luar biasa. Tapi kalau bicara mengenai I Wish, ini pemerannya ada Mas Ayu Anastasia. Ada pertanyaan buat Mas Ayu Anastasia dari teman-teman media. Mas Rizal, Dewi, terima kasih. Jangan kemana-mana, siapa tahu ada pertanyaan lagi dari teman-teman media ya, Mas. Stand by ya, Mas. Stand by. Mas Ayu Anastasia. Mas Ayu. Hai. Hai, sehat? Alhamdulillah. Ada pertanyaan untuk Mas Ayu Anastasia dari media. Seorang Mas Ayu Anastasia ini kan dibilang katanya, bukan katanya lagi sih, ini ratunya peran antagonis.
Masa sih? Ya, kata teman-teman media dan juga semua yang penonton penikmat yang sering nonton Mas Ayu tuh ratunya banget. Jadi peran antagonis seperti apakah yang diperankan oleh dirimu di iWish ini? Sebenarnya jujur pas waktu datang gitu itu karena ya kayak yang Tisa ngomong tadi, kayak yang Syifa ngomong tadi gitu ya. Ketika aku baca gitu, aku nggak ngerti. Jadi abis itu Mas Rizal nyamperin aku, oke, ntar kita bikin begini yang which is ada beberapa yang nggak ada, yang nggak scripted gitu. Jadi oh ya udah kita nyampe set, kita bikin begini, kita langsung bikin begini. Oh oke, gitu. Cuma yang emang aku agak bingung ini bawang merah, bawang putih gitu, kayak seperti itu gitu. Dibikin horor tuh seperti apa ya gitu. Tapi ternyata pas eksekusinya gitu, pas di set, itu menarik sih dengan si labu-labu itu gitu kan. Yang tiba-tiba ya gitulah. Seru banget. Jadi antagonis tetap ya, jadi ratunya Tapi Mega. nggak galak-galak banget kok. Nah, kok aku tetap baik-baik. Oke. Baik, thank you Mas Ayu Anastasia. Jangan kemana-mana, nanti siapa tahu ada pertanyaan. Saya akan panggil lagi dan bertanya lagi. Berikutnya juga ini ada pertanyaan dari Facebook Chat dan juga YouTube. Pertanyaannya untuk Basmalah Nikista dan juga Elektra Violet. Oke, Basmalah Nikista dan juga Elektra Violet, siap-siap ya pertanyaannya. Saya belum cek dulu. Mana Basmalah, mana Elektra? Sudah tersambung mendengar suara saya? Sudah ya? Halo, Basmalah dan juga Elektra. Oke. Oh, ternyata ada juga buat Mas Ayu Anastasia juga. Baik, pertanyaan sama. Oke. Baik. Ini dari Facebook dan juga dari YouTube untuk Basmalah, Mas Ayu Anastasia dan juga Elektra. Pertanyaannya adalah bagaimana pengalaman syuting bersama Mas Ayu Anastasia dan disutradarai oleh Mas Rizal. Berarti kalau misalnya Basmalah dulu yang jawab, bagaimana perasaan kamu syuting bareng kakak Mas Ayu Anastasia dan langsung disutradarai oleh Rizal Mantovani? Kakak. Mau tante rambut palsu kan beda film jadinya nanti. Soalnya antagonis kan. Oke. Gimana nih Basmalah, kamu bermain dengan Kak Mas Ayu, panggilnya Kak atau apa nih kalau Basmalah? Kakak aja deh. Kakak aja ya. Gimana? Ih, kamu baik banget. Syuting sama Kak Mas Ayu Anastasia dan sekaligus disutradarai oleh Mas Rizal Mantovani. Gimana? Pasti chemistry ke bawah banget. Karena kayak Kak Mas Ayu ini antagonisnya bagus banget. Jadi kayak ke bawah juga nangisnya, ke bawah juga perasaannya. Apalagi Om Rizal bagus managingnya, bagus jadi director. Widih, dapat pujian lagi luar biasa buat Mas Rizal dan juga buat kakak Mas Ayu ya. Oke, terima kasih Basmalah. Kalau Elektra gimana? Gimana perasaannya syuting berperan bareng sama Kak Mas Ayu dan juga disutradarai sama Mas Rizal Mantovani? Gimana Elektra? Seru sih syutingnya. Aku di situ jadi peran antagonis, terus syutingnya tuh kayak jadi kayak aku jahat sama adik aku sendiri gitu. Jahatnya itu diajarinnya kayak gimana sih sama Kak Mas Ayu? Aku jahat tuh kayak aku kayak jahatin kayak aku nggak mau kalau adik aku tuh selalu dibelain gitu loh. Oke. Tapi kamu ada juga sedikit belajar dari Kak Mas Ayu pada saat syuting. Maksudnya Kak, kayaknya yang ini kurang jahat deh. Bisa nggak gitu? Ada? Iya. Oh, gitu. Ada. Luar biasa. Kak Mas Ayu, benarkah demikian kamu mau mengajarkan Elektra untuk memerankan antagonis?
Itu semua Mas Rizal. Mas Rizal. Aku cuma menambahkan sedikit-sedikit. Aku cuma menambahkan sedikit-sedikit aja. Tapi kalau membantu helper. Tuh. Tapi kalau buat Mas Ayu Anastasia sendiri, perasaannya gimana disutradari oleh seorang sutradara visioner terkenal, Mas Rizal? Enak. Sebenarnya aku sama Mas Rizal itu kenalnya udah lama. Gitu. Dulu sempat kita video klip bareng. Cuma kita sempat main juga. Cuma mungkin kita baru kali ini ya kerja apa? Teman lama. Teman lama. Cuma kita baru kali ini ya, kayak bikin kayak serius gitu bareng gitu. Waktu itu bikin video klip ya. 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 Yang pasti seru gitu karena kita jadi kita lebih kayak mengungkit masa lalu. Iya, cerita-cerita gitu. Bercerita masa lalu yang pasti seru banget sih. Sedikit lebih banyak ya. Sebelum cerita kita malah cerita-cerita. Iya. Ya, thank you. Terima kasih Mas Ayu Anastasia, terima kasih Basmala dan juga Elektra. Thank you. Jangan kemana-mana, kita tunggu lagi pertanyaan berikutnya. Siapa tahu ada yang bertanya lagi dari teman-teman media. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, ini kembali lagi ke Bapak Manoj dan juga Siva. Ya, Pak Manoj. Yes. Gimana menurut Bapak pandangan soal, aduh ini kalau saya bacain, tapi harus saya bacain ya Pak, tentang pembajakan Pak. Aduh. Dan bagaimana platform OTT kayak WeTV dan juga iFlix ini bisa membantu? Ya. Saya kira gini, mungkin nanti bisa ditambah oleh WeTV, Leslie mungkin bisa nambah masalah bantunya mau gimana dari WeTV dan iFlix. Kalau dari saya bajakan ini problem besar ya. Kita udah buat karya dan bajakan, tapi sekarang juga menarik karena kita di WeTV dia ada subscription dan ada bisa nonton berikutnya free. Mungkin ini nanti bisa dibantu lebih detail. Harusnya tuh kalau sekarang gini, nonton film di bioskop, besok harinya udah ada bajakan. Mau ada film asing atau film Indonesia. Itu perang yang kita harus terus melayani terus perang ini. Dia perang antara take it out from the system, take it out from YouTube dan lain-lainnya supaya terus berjalan. Dan bajakan ini jadi problem untuk viewership. Jadi harapan saya adalah kita akan lakukan apa yang kita selalu lakukan, take out dari portalnya, dari websitenya, dan mungkin di sini peran WeTV iFlix yang jadi sangat besar. Gimana perjuangan mereka atau caranya sekarang tuh kalau bayar subscription untuk VIP kalau nggak salah 15.000, terus besok harinya bisa nonton free, ya. Jadi kita nggak perlu bajak, enaknya itu. Kalau WeTV kan attract AVOD model, kalau AVOD model advertising video on demand itu tuh free, cuman punya advertisingnya. Nah, jadi ini akan membantu lah. Tinggal masalah edukasi aja. Menurut saya ini harus dipromot. Pemerintah juga harus ikut promosi bahwa crime bajakan tuh crime, piracy is a crime. Nah, itu perlu dibantu. Harusnya kalau WeTV iFlix punya platform ada AVOD model, itu kan besok harinya free. Am I right, Leslie? Itu kan sistemnya. Ya, mungkin saya tambahin ya. Jadi kalau di WeTV iFlix memang modelnya dibikin kalau berlangganan subscription VIP mendapatkan fasilitas yang lebih. Contohnya jadi tidak melihat iklan. Terus kalau misalnya ada acara-acara mungkin meet and greet dengan artis itu diprioritaskan kepada pelanggan VIP. Dan juga seperti yang tadi Pak Manoj bilang bisa nonton episode lebih cepat daripada update jadwal yang seharusnya.
Jadi misalnya dijadwalkan seminggu 1, nah khusus untuk VIP bisa nonton lebih. Jadi kalau misalnya lagi nonton series, lagi nonton asik-asik, aduh pengen tahu deh setelah ini apa ya, jadian apa enggak gitu. Kalau horor mungkin pengen tahu setelah ini setannya keluar dari pintu atau dari jendela gitu misalnya. Nah itu bisa karena penasaran, nah khusus untuk subscriber VIP mereka bisa nonton lanjut lagi gitu. Sedangkan yang free bisa menunggu sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan. Betul seperti yang Pak Manoj bilang, memang kita buatnya mudah ya untuk mengakses, mendownload, untuk bisa nonton streaming, semua dibikin mudah. Jadi harapan kita semua rakyat-rakyat Indonesia, ayo kita berhenti bajakan karena ini satu-satunya cara untuk kita bisa mendukung talenta-talenta di Indonesia, mau itu dari sutradara, dari bintangnya, dan semua kita di industri ini kita bekerja keras untuk bisa menyediakan hiburan yang terbaik. Ayo mari kita gunakan platform-platform yang legal gitu. Setuju banget. Dan nambah menariknya free kan, jadi hari kedua ada yang nggak perlu VIP model itu bisa free, jadi kita nggak perlu baca. Hanya masalah edukasi kita promosikan atau awareness-nya gimana. Mungkin ini strategi yang menarik ya. Kita bisa promosikan both ways ya, mau VIP or free on the app. So you don't have to nggak perlu bajak kita, udah. Problem solved. Hari ini masih bajakan, nggak perlu ya Pak ya? Nggak perlu lah. Nggak perlu. Berapa VIP 15.000 kan per bulan? Untuk WeTV 15.000 per bulan, iFlix 39.000 per bulan. Wow, sangat terjangkau banget. Jadi aduh. Minum kopi, bubble tea juga udah lebih mahal sekarang daripada langganan kita 1 bulan bisa nonton semua. Ngapel termurah ini, cara ngapel termurah. Luar biasa. Bisa ajak semuanya Ibu ya. Betul. Thank you Pak Manoj, terima kasih Leslie. Jadi terjawab semua ya pertanyaan dari teman-teman media. Oke, selanjutnya ini pertanyaan sepertinya ada 2 pertanyaan terakhir dari teman-teman media dan juga yang dititipkan ke saya. Tapi pertanyaan ini, 2 pertanyaan ini untuk 4 orang, 4 bintang. Waduh, ada Siva Haju, ada Maura Gabriel, Sonia Alisa, dan juga Nico Brian. Baiklah, pertanyaannya siap-siap. Sekarang saya akan bertanya, dan yang mau menjawab, gantian juga boleh. Ya. Bisakah kalian menceritakan sebenarnya episode Invitation ini sebenarnya bercerita tentang apa? Karena dari 4 bintang tersebut ada di dalam peran dan juga karakter dari The Invitation. Ya. Siapa yang mau cerita duluan? Siva dulu boleh? Halo Siva. Halo Siva. Kalau Siva tidak ada, Maura? Sorry, aku lupa nge-unmute. Maura aja duluan. Maura boleh duluan. Oke, Maura mau duluan ya. Maura duluan ya. Cipa. Oh Siva. Siva, sudah ready belum? Oh, udah. Oke. Siva. Iya, jadi pas aku baca script awalnya yang Invitation, ya, kita kan reading bareng-bareng gitu kan, kayak semua pemainnya merinding banget, kayak gila serem banget baca skripnya. Terus pas dikasih tahu sama kakak, kalau nggak salah tuh Astradanya deh, ini based on true story. Terus kayak demi apa ini based on true story, langsung parno banget semuanya. Kayak aku penakut kan orangnya, jadi kayak aduh gimana nih true story. Terus pas syutingnya juga seru sih, soalnya kan kita ceritanya kayak gini kan, maksudnya ceritanya tuh relate banget sama kondisi saat itu, soalnya waktu itu kita lagi kayak nggak bisa ketemu sama satu sama lain, dan komunikasi juga mostly ya lewat video call kayak Zoom kayak gini gitu loh. Jadi ya inti ceritanya tuh sama seperti itu gitu, jadi relate banget. Jadi aku kayak parno banget nih kalau kejadian beneran kayak gini gimana. Agak serem juga ya. Oke, kalau untuk Maura? Iya sumpah sama banget kayak Shiva. Terus pas lagi di setnya pun kayak sampai berasa beneran, dan kita ngelihat si bintang utama dari si film horor itu kayak takut beneran. Parah. Habis itu
kayak aku aja tuh shock ngeliatnya, hah itu bohongan. Terus tapi kayak serem banget, swear nggak bohong. Nah, kita syutingnya kan beneran malam-malam kan, jadi Malam banget kan. bener-bener mencekam suasananya. Wow. Tapi kalau untuk Sonia sama Nico juga ada yang ingin tambahin nggak untuk The Invitation? Karena kalau ngomongin The Invitation ini kalau ngebahas episode The Invitation ya, episode ini tuh kayaknya sepertinya menyerupai acara virtual launch kita nggak sehari ini? Ya, betul banget. Karena dari proses syutingnya itu juga kayak emang kita semua tuh pada kayak live gitu, benar-benar kayak live cam, dan unik aja sih, kayak pertama kali juga kita kan syuting bisa live cam gitu, dan ceritanya juga sangat-sangat relate. Jadi kayak benar-benar kejadian sehari-hari di mana kita semuanya kayak work from home, kemudian school from home. Jadi ketika lagi stream ataupun lagi bareng-bareng gini tiba-tiba dimulai dari situ ya. Iya. Wow. Harus nonton Malapetaka pokoknya. Harus nonton pokoknya. Harus nonton. Oke, pertanyaan selanjutnya masih dengan Siva, Maura, dan juga Nico. Kalau Sonia? Aku belum dengar Sonia. Sonia masih ada kah? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Masih dengan Siva, Maura, dan juga Nico. Bagaimana pengalaman syuting kalian dan bagaimanakah proses syuting atau latihannya dari The Invitation ini? Siapa duluan? Di sini kalau saya lihat sih kayaknya Nico udah ready nih, mau jawab nih. Actually it was fun, benar-benar sangat menyenangkan banget. Gak ada takut sama sekali ya? Iya, karena ini aku juga pas tahu cerita ini relate, jadi kayak wah, ya fun masih serem juga sih. Oke. Siva gimana? Kalau aku seneng sih, maksudnya ini kan sebenarnya syutingnya malam-malam kan. Terus kayak ini tuh syuting pertama aku lagi setelah beberapa bulan work from home. Jadi kayak masih beradaptasi juga sebenarnya, tapi pas tahu syutingnya bareng sama teman-teman juga kayak sama Sonia, sama Maura, sama Kadiko, sama pokoknya sama teman-teman gitu kayak oh iya seru deh, berarti ternyata benar pas di lokasi juga seru banget, malah kita yang cewek-cewek pada TikTok. Masih inget di lokasi ya. TikTokan terus kayak ya begitulah kira-kira ngomongin sesuatu ya Maura. Astaga. Tidak. Halo Maura. Yes. Maura juga sama pengalaman yang sama kayak Siva. Iya, kayak aku udah kemarin kan itu pertama kalinya aku syuting lagi semenjak si pandemi itu kan. Terus pas aku tahu sama Siva sama Sonia kayak aduh udah deh. Kayak ini aku udah seneng banget. Udah gitu pas ketemu kita tuh jadi kayak catch up gitu, kayak cerita-cerita terus ngobrol-ngobrol. Gitu. Syutingnya kayak nggak ada beban gitu, seneng banget sih. Kebayang serunya sih saat syuting kalian ya di sana ya. Iya, apalagi syuting sama Mas Rizal seru banget, kayak walaupun horor tapi jadinya fun banget gitu. Iya, fun ya kita. Oke, baik. Aku masih penasaran sama Sonia nih. Sonia Alisa ada mau tanya pengalaman serunya di saat syuting The Invitation nih. Oke, sepertinya. Halo Sonia. Hai. Kedengaran nggak? Oh, kedengaran. Tapi aku belum melihat pictures kamu. Oke, bentar. Udah. Oke. Udah belum? Suara udah, tapi pictures-nya yang belum terlihat. Videonya? Udah aku hidupin. Udah ya? Iya. Coba kita cek dulu. Oke. Oke. Soalnya nanti kalau suaranya ada, pictures-nya nggak ada, jangan-jangan kita lagi di invitation beneran nih. Jadi. Wow. Ya nggak sih? Aduh. Siva di belakang tuh Siva. Oke deh. Oke,
baik. Soalnya video ada. Saya juga mau tahu cerita kamu nih, pengalaman kamu kan tadi Siva sudah cerita, kemudian juga Mawar cerita, Niko juga sudah cerita. Kalau Sonia sendiri gimana? Pengalaman seru dari saat di lokasi syuting The Invitation? Aku juga kurang lebih sama sih sama yang lain karena itu juga aku syuting pertama kali setelah kita semua lagi work from home, social distancing gara-gara COVID, itu baru syuting pertama kali. Jadi aku masih agak was-was gitu ketemu orang-orang gitu, terus masih pakai masker, masih rapid test dulu gitu. Iya. Terus akhirnya ketemunya sama Maura sama Syifa lagi. Udah sama sebenarnya sama karena kita nyambung kan, udah temenan dari lama gitu. Jadi asik-asik aja di lokasi gitu. Terus sama Om Rizal juga santai. Ya gitu aja sih. Jadi kalau misalnya saya dengar ceritanya sih semuanya seru ya. Semua seru dari pemain dari The Invitation. Tadinya film horor tapi dibikin di lokasi jadi seru banget. Bukan hanya karena dari kalian juga, tapi tentunya dari sutradaranya yang bikin kalian juga fun dan juga seru di sana ya. Terus buat Invitation juga Malapetaka. Kita akan masuk segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan break dulu sesaat lagi ya. Kalau nanti anak ibu udah jemput, kamu pulang aja. Di sini nggak ada yang lembur lewat dari jam 10 malam loh. Lo tahu nggak? Itu pamali. Lo bisa mati loh. Harusnya lo kubur itu kucing sama baju yang lo pakai. Siapa kamu? Jo harus tolongin gue, Jo. Gue ngeliat diri gue sendiri, Jo. Kamar nomor 4 itu lagi direnovasi sama Pak Bambang. Ya, pokoknya ada cewek dalam sana namanya Dalima. Dalima itu yang mati diperkosa diangkut. Pada seluruh penghuni, kita akan bermain permainan ini. Kita akan berusaha menjaga lilin yang tetap nyala. Berilah pengorbananmu awali darah, kuku, rambut. Halo? Kakak, tolong. Rasa takut akan membunuhmu. Yang menang hidup, yang kalah mati. Malapetaka adalah sebuah kotak misteri yang disimpan oleh Raja. Itu 3 kali akan membangunkannya. Ih, nyesel deh gue nih. Mau ikutan mainan-mainan kayak gini. Baik, masih di WeTV Original Malapetaka Virtual Lounge, tentunya masih bersama MD Entertainment dan juga masih bersama Pak Manos Punjabi, ada Ibu Leslie dari WeTV dan juga iFlix, ada sutradara dari Malapetaka, Mas Rizal Mantovani, dan juga 14 bintang Malapetaka, luar biasa. Sepertinya untuk acara kita hari ini tadi kita sudah cerita seru-seruan, dari produser, kemudian juga dari WeTV iFlix, kemudian juga dari sutradara juga, dan juga seluruh bintang, sudah kita ceritakan bagaimana serunya, kemudian strategi-strategi, kemudian saat-saat syuting, semua sudah diceritakan. Tapi sepertinya saya harus ke Pak Manoj kembali untuk menjelaskan kepada seluruh viewers sekali lagi, Pak Manoj, untuk Malapetaka ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada viewers yang sedang menyaksikan acara kita, Pak? Iya, terima kasih. Bagi saya ini adalah permulaan relationship kami dengan WeTV iFlix. Semoga dengan launching original program ini, Malapetaka,
Malapetaka ini jadi sensasi, jadi tontonan yang menarik dan bisa menarik perhatian subscribers di WeTV iFlix, menambah subscribers lagi, dan saya harap kerjasama ini akan lebih panjang lagi dan akan lebih karya-karya yang lebih baik lagi, dan saya optimis bahwa ini adalah permulaan yang sangat-sangat positif dan sangat baik. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada WeTV dan iFlix kepada kepercayaannya. Terima kasih ya Leslie dan the team. Thank you so much on the support and the belief in MD, which is very very important. And of course kepada all cast supportnya di masa-masa masih belum jelas, itu Juni baru pembukaan syuting yang kita bisa lakukan, supportnya terima kasih. And of course Rizal, thank you so much. Again, karya yang baik, yang sesuatu yang baru, kita yang bisa experimental project ini, bukan project eksperimental asal bikin, tapi with our hard work and sincerity, itu penting sekali. Saya harap ini jadi trendsetter baru lagi. Ya, jadi dari saya hanya itu aja, dan jangan lupa nonton WeTV original Malapetaka di WeTV dan iFlix. Semangat terus. Saya mau ini balik lagi, harapan saya ini nomor 1 di viewership-nya. Amin. Terima kasih Pak Manos Punjabi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Manos. Sukses terus Pak Manos dan juga Malapetaka. Dan tentunya juga tidak hanya Pak Manos Punjabi saja, saya juga ingin ke Bu Leslie dari WeTV dan juga iFlix. Bagaimana Bu? Saya juga mau mengucapkan terima kasih ke MD Entertainment dengan Pak Manos juga udah selalu berusaha yang sebaik mungkin untuk menghibur rakyat Indonesia dengan kualitas yang terbaik, dan juga jagoannya ya horor kan dari macam-macam universe, dan harapan kami sangat besar untuk Malapetaka ini karena kerja kerasnya semua teman-teman di saat pandemi tetap ngikutin health regulations yang ada, protokol yang ada. Dengan kondisi seperti itu sudah pasti nggak gampang ya syutingnya. Jadi mari kita juga bisa tonton hiburan ini, support the series, support this short film ya, we call it Malapetaka ini, hard work of our director juga yang udah menyatukan semua ini menjadi satu package yang so exciting dan menakutkan at the same time. Jadi kita juga harapkan rakyat Indonesia dari segala umur, segala kalangan bisa menikmatinya di WeTV dan iFlix. Selamat menonton ya semuanya. Baik, semuanya pasti akan menonton WeTV dan juga iFlix, Bu Leslie. Anyway, juga saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh viewers yang sudah menyaksikan acara kita, yaitu WeTV Original Malapetaka Virtual Launch untuk kali ini. Saya ingin juga mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Manos Punjabi. Sukses terus Pak Manos untuk karya-karyanya dari MD Entertainment, dan pastinya kita akan selalu menunggu. Dan untuk Ibu Leslie, thank you so much untuk dukungannya dari WeTV dan iFlix. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh pemain dari Malapetaka. Ada 14 bintang yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat kalian semua, dan juga tentunya untuk sutradara yang luar biasa, Mas Rizal Mantovani. Terima kasih semuanya, sukses terus buat kita semua. Dan pastinya Malapetaka akan menjadi satu hiburan juga tontonan yang baru dengan trendsetter yang baru untuk di Indonesia dan juga di luar Indonesia pastinya ya. Dan nonton Malapetaka. Jangan lupa, betul Pak Manos, jangan lupa nonton WeTV Original Malapetaka hanya di WeTV dan juga iFlix. Terima kasih semuanya, sampai jumpa dan sukses. Bye-bye. Oh, terima kasih. Bye. Bye. Thank you.